Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan merepresentasikan hasil diskusi kami akan tugas radik keempat, implementasi rangkaian sekuensial. Anggota kelompok kami ada Stephen Lewibowo dan saya Muhammad Rizky Nurul Akli. Pertama, kita harus membuat sequence detektornya dan bentuknya itu harus non-overlap dan milli model. Sequence detektor yang dibuat sesuai dengan kelompok kami, kelompok 2 dengan model 0010. Jadi dia akan mendeteksi angka 0010 dan akan menghasilkan output satu. Karena bilangan binernya ada 4, maka kita memerlukan 4 state, yaitu dari state 00, 01, 10, dan 11. State ini akan secara bergantian, saling berganti tiap kali dimasukkan inputnya. Dan ketika input masuk pada state ke 11, akan kembali ke state 00. Nah, ini adalah gambar diagramnya. Bisa dilihat, kita akan memulainya dari state 00. Jika dimasukkan input satu, dia akan kembali ke state tersebut. Jika dimasukkan input 0, dia akan berpindah state ke 10, ke state 01. Dari state 01, jika dimasukkan 10 akan kembali ke state 00, dan jika dimasukkan 0 akan pergi ke state selanjutnya, yaitu 10. Jadi 10 jika dimasukkan 0 maka dia akan ke 01, dan jika dimasukkan satu maka dia akan ke state selanjutnya 11. Dan ketika dari state 11 ini dimasukkan input 0, dia akan kembali ke 00 tapi outputnya masih 0. Tapi jika dia dimasukkan input 0, dia akan menghasilkan output satu. Dan jika dia dimasukkan input satu, dia akan menghasilkan output 0 dan ke state 00. Nah, ini adalah truth table yang telah dibuat. State awal tadi ada 2 digit di tiap state-nya. Bagian, jadi dia akan dibagi jadi state bagian A dan bagian B. Kemudian selanjutnya ada variabel input. Setelahnya ada bagian state selanjutnya di mana ada next state A, next state B, dan bagian output. Kita akan memasukkan dari truth table ini, kita akan membuat ke keymap-nya. Nah, oke. Untuk dari keymapnya sendiri kan kita tadi udah dapet ya fungsi fungsi dari eh, diagram state-nya. Jadi di sini kita bakal buat keymap buat fungsi d flip flop A sama d flip flop B karena kan kita itu di paralel satu yang dimana kita akan menggunakan d flip flop. Nah, jadi setelah di sini saya buat keymapnya, di sini saya membuat berdasarkan variabel A, B dan X. Nah, saya dapat keymap itu di sini ada 00010100. Nah, gimana sih cara saya tahu gitu? Ini keymapnya dapat dari mana atau kami tahu gitu. Nah, jadi kan karena ini nggak ada satu yang sama, jadi kita bisa ambil ini sama ini aja nih. Nah, berarti ini langsung kita ambil ininya A, ininya B aksen, ininya X. Berarti ini jadi A, B aksen, dan ini X. Dan yang kedua yang sebelah sini saya ambilnya, ini kan 010. Nol itu kan berarti di A, berarti dia A aksen. Satunya itu di B, dan nolnya tuh di X aksen. Maka apa fungsi fungsi boolean dari def flip flop A itu A, B aksen X tambah A aksen B, X aksen. Nah, yang kedua, ini kan kita bakal cari develop yang B. Nah, di sini juga saya sudah buat nih truth table-nya, truth table dan saya ubah ke dalam bentuk keymap. Nah, dari keymap ini kita bisa dapat seperti ini yang ini, dan kita juga bisa sambung ini sama ini. Nah, dari sini kita bisa dapat gitu. Kalau misalnya ini kan satu-satu nih yang sama kan berarti di sini di BX-nya ya, no, no. Berarti kita bisa tulis B aksen dan D aksen. Nah, kita tambahkan dengan fungsi yang mendatar yang ini. Yang sama kan ini berarti A dengan B aksen. Berarti kita tulis di sini A dengan B aksen. Jadi itu buat fungsi keymap untuk yang D flip flop B. Dan yang terakhir untuk mencari fungsi outputnya, di sini saya juga sudah buat keymap dari truth table. Dan di sini menghasilkan nol semua kecuali satu tuh di belakang sini. Nah, ini gampang aja gitu sama aja kayak yang A. Di sini kan 110. Berarti kita dapat fungsi outputnya itu A, B, dan X aksen.
Nah, jadi begitu untuk fungsi dari Kmap-nya gitu. Nah, untuk implementasi dari Logisim-nya bakal sama dari sini. Jadi kita tuh dari fungsi Boolean bakal kita ubah jadi fungsi di Logisim-nya gitu. Nah, supaya lebih jelas kita bisa lihat di ini di Logisim-nya langsung ya. Nah, jadi di sini saya udah buat gitu logisimnya buat dari fungsi yang tadi. Nah, sebenarnya ini kita bisa bandingin sama yang ini, sama fungsi Excel yang udah kita buat sebelumnya. Jadi ini kita punya ini ya, misalnya kita di sini kita punya sebentar ya. Ini sini, Excel. Nah ya, biar lebih jelas gitu. Eh, ya, pokoknya di sini kan pertama kita punya dua flip flop kan. Di sini ada DA flip flop dan D flip flop. Di sini kita punya fungsi akhirnya gitu. Dan di sini kita ada input X. Nah, sekarang kita bakal coba nih dari masing-masing fungsi gitu. Nah, contohnya di sini kita bakal ambil fungsi ini. Misalnya kita punya state awalnya itu 00. Apabila kita kasih input 0, maka dia bakal bergerak dengan ke state berikutnya nih ke 01 dengan outputnya 0. Nah, kita bakal coba ya. Ini kan 00 nih. Kalau kita kasih 0, next state-nya bakal 01. Tapi dia belum menghasilkan output, berarti terbukti. Nah, sekarang kita bakal coba lagi nih. Yang ini 00, tapi kita sekarang masukin 1. Dia pasti bakal balik ke tempat semulanya. Berarti dia 00, tapi kita masukin 1, dia nggak akan berubah. Tuh, dia tetap di 00. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke fungsi yang 01. Apabila 01 dimasukkan 0, maka dia akan ke set berikutnya, yakni 10, tapi tidak masukkan apa-apa. 01, kita masukkan 0. Nah, dia bergerak ke 10, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Sekarang kita coba tes lagi. Ini 01, kita masukkan 1, maka dia akan kembali ke 00. 01, kita masukkan 0, maka dia akan kembali ke 00 gitu. Yang ini, tadi salah masukin. Lalu kita punya 10, kita masukkan 0, 10, kita masukkan 0, maka dia akan bergerak ke 01. Kenapa ke 01? Karena dia dimasukkan 0 dan kita tuh perlunya 1. Makanya dia balik lagi ke 01. Nah, tapi apabila ini 010 kita masukkan 1, maka dia akan ke next state berikutnya yakni 11 dengan outputnya juga 0. Nah, di sini ini kan sudah state terakhir nih. Nah, di state yang ini apabila kita masukkan 0 atau 1, dia pasti ke 00. Yang membedakan itu hanya di outputnya. Nah, maka kita akan coba ya. Untuk yang outputnya 1, kita bakal masukin input 0. Nah, apabila kita gerakan, boom, outputnya keluar 1 gitu. Nah, kalau misalnya kita ini masukkan satu-satu di satu, dia bakal kembali ke 00, cuman dia tuh nggak 0 gitu. Nggak 1 maksudnya, karena dia belum punya output alias satu sekuensinya tuh belum jalan. Nah, ini mungkin revisi yang tadi, yang ini kalau nggak salah. Apabila 01 kita masukkan 1, maka dia akan kembali ke 00. Begitu. Ini untuk logisnya bisa dilihat nih lebih jelas. Ini sebenarnya fungsi yang tadi kita bikin dari fungsi Kmap-nya gitu. Contohnya yang ini, kita kan punya fungsi kalau misalnya DA itu sama dengan ini kan, DA itu berarti kan dia ini A, A aksen ditambah ini, A aksen ditambah B, ya B, B biasa gitu, yang di PPT yang tadi, yang sebelah sini. Ini kita basisnya tuh dari Kmap yang sebelah sini gitu. Untuk saya buat fungsi dari logisimnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun apabila ada kesalahan saat mengimplementasikan tadi, dan juga apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.